Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan, karunia dan ridhonya. Atas kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan. Nama saya Fadli, program studi ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Buton. Pengetahuan adalah seseorang memiliki pengertian understanding atau sikap attitude tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan dan pengalaman sendiri. Maka yang bersangkutan tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan yang bukan ilmu antara lain adalah seni dan humaniora. Tetapi ada juga seni sekaligus juga ilmu seperti seni dan ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu, Prof. Nawawi. Ilmu pengetahuan harus memiliki sistematika dan mesti bersifat universal. Dr. Andus Muhammad Hatta. Tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, mampu menurut kedudukannya tampak dari luar maupun menurut bangunan dari dalam. Deliang G. Ilmu adalah sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membahas suatu sasaran tertentu dengan pemustaan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan yang mengandung kebenaran. Dr. Andus S. Abu Bakar. Ilmu adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang ilmiah yang memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Pengertian seni. Seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi seni merupakan kemampuan dan kelemahan seseorang untuk menunjukkan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya yang bersangkutan dengan tugas dan fungsinya sebagai seniman. Seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seseorang itu lahir, merupakan karunia Tuhan, atau seni yang diperoleh dari lingkungan seperti pendidikan, agama, pergaulan, pengalaman, dan praktek sehari-hari dalam suatu kelompok. Untuk seni memerintah sifat-sifat yang harus dimiliki antara lain menurut Ordway Tate. 1. Energi jasmani dan syarat. 2. Kepastian maksud dan arah. 3. Perhatian besar. 4. Persahabatan dan ketulusan. 5. Menyatu. 6. Kecakapan mengajar. 7. Kecakapan teknis. 8. Mudah keputusannya. 9. Cerdas. Dan 10. Keyakinan. Prof. Pemuji. Seni memerintah yaitu 1. Adil. 2. Arif. 3. Penuh perkasa. 4. Percaya diri. 5. Daya pikat. 6. Ulet. 7. Mudah mengambil keputusan. 8. Jujur. 9. Mawas diri. 10. Komunikatif. Ilmu pengetahuan sebagai disiplin ilmu. A. Pandangan ilmu pemerintahan, cabang-cabang ilmu sosial. Disiplin ilmu pengetahuan terbagi dua cabang, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu eksakta. Klasifikasi ilmu pengetahuan dalam penerapannya dibedakan atas ilmu murni. Ilmu ini hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teorisasi untuk membentuk dan mengemban ilmu pengetahuan secara abstrak untuk mempertinggi mutunya. Ilmu praktis. Ilmu ini praktis langsung dapat diterapkan kepada masyarakat karena ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ilmu pengetahuan dalam masyarakat banyak, yaitu untuk meringankan masyarakat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Ilmu campuran. Suatu ilmu murni dan ilmu terapan yang praktis langsung dapat dipergunakan dalam kehidupan masyarakat umum.
fungsi, dan kerja. Ilmu gabungan ini dapat dibedakan. Ilmu teoritis radikal. Suatu ilmu memakai cara berpikir dengan sangat dominan, dedukatif, dan mempergunakan silogisme, misalnya dogmatis hukum. Ilmu empiris. Suatu ilmu yang menganalisa secara induktif saja, misalnya dalam pekerjaan-pekerjaan sosial dalam masyarakat. Ilmu teoritis empiris. Suatu ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif, deduktif, atau sebaliknya, misalnya ilmu pemerintahan. Cabang-cabang ilmu pemerintahan. 1. Perbandingan pemerintahan. 2. Kepemimpinan pemerintahan. 3. Administrasi pemerintahan. 4. Sosiologi pemerintahan. 5. Manajemen pemerintahan. 6. Etika pemerintahan. 7. Psikologi pemerintahan. Kajian ilmu pengetahuan. Ada kajian pokok dalam ilmu pengetahuan, ontologi, mengadakan penyelidikan tentang sifat-sifat realita dengan refleksi rasional, serta analisis dan sintaksis logika. Oleh karena itu harus sistematis dan memiliki objek tertentu, sehingga perlu diketahui apa yang menjadi objek sesuatu ilmu, pokok persoalan dan pusat perhatian. Epistemologi. Epistemologi pengetahuan persoalan pokok adalah bagaimana sesuatu yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Aksiologi. Aksiologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dapat diketahui pertama-tama dari klasifikasi, kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri, dan yang terakhir perkembangannya. Tahap-tahap perkembangan ilmu pengetahuan. Tahap klasifikasi. Ilmu pengetahuan berada dalam kondisi pemilihan dalam arti menentukan kategori dan kelas yang mana suatu umum. Jadi peliputan berorientasi pada kepastian apakah suatu pengetahuan itu masih merupakan anak cabang suatu ilmu pengetahuan atau sudah merupakan disiplin pengetahuan yang sendiri. Tahap komparasi. Tahap ini di mana ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap bandingkan suatu ilmu dengan ilmu yang lain. Tahap kuantifikasi. Tahap ini ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap memperhitungkan kematangannya. Dalam tahap ini sudah dapat diukur keberadaannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. B. Pendefinisian ilmu pemerintahan. 1. Definisi ilmu pemerintahan. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat secara dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi persyaratan, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek. Beberapa pengertian ilmu pemerintahan. Menurut Rosenthal, ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H. A. Bryce, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap organnya. Wilson, pemerintahan dalam arti uraian adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan bersenjata. Kesimpulan, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengarahan legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahan, dalam beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.
2. Objek ilmu pemerintahan. Materi yaitu topik yang dibahas bersifat global tentang pokok persoalan. Forma yaitu bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. 3. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat memahami teori-teori bentuk dan proses pemerintahan serta mampu menempatkan diri serta ikut berperan serta di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Secara khusus tujuannya adalah untuk memperbanyak mencetak kader-kader pemerintahan yang mempunyai pendidikan ilmu pemerintahan dan ditambah dengan pengalaman dalam praktek. Seperti tiap-tiap daerah mengirim calon dan dibiayai ke sekolah, akademi pemerintahan dan institut ilmu pemerintahan serta ke STPDN. 4. Paradigma ilmu pemerintahan. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi. Ilmu pengetahuan memang sangat terbatas kompetensinya. Bahwa yang disebut kebenaran ilmu itu permasalahannya bersifat abstrak tetapi mutlak perlu dalam kehidupan ini. Inilah sebenarnya dalam revolusi ilmu pengetahuan tersebut muncul peran paradigma ilmu pengetahuan. 5. Ruang lingkup ilmu pemerintahan. Di bidang peraturan perundang yang banyak ditulis oleh pakar ilmu hukum. A. Pembahasan konstitusi. B. Hukum kewarganegaraan. C. Hukum pemerintahan daerah dan pusat. Di bidang ketatanegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu administrasi pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kelurahan atau desa, tingkat departemen dan non-departemen. Di bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik. A. Kebijakan internasional dan politik luar negeri. B. Organisasi politik. C. Kebijaksanaan pemerintah. Pendapat umum dalam pembuatan peraturan. Di bidang kenegaraan banyak ditulis oleh pakar ilmu negara. A. Tugas, hak, dan kewenangan pemerintahan. B. Tipe, bentuk, dan sistem pemerintahan. C. Fungsi dan prinsip pemerintahan. Di bidang pemikiran hakiki banyak ditulis oleh pakar ilmu filsafat. A. Etika pemerintahan. B. Seni memerintah. C. Hakikat pemerintahan. A. Azas ilmu pemerintahan. Yang menjadi azas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Ada beberapa azas pemerintahan antara lain. A. Azas aktif, yaitu pemerintahan memegang peran inovatif dan insentif. Bahkan pemerintahan mengurus seluruh permasalahan pembangunan pemerintahan dan masyarakat. B. Azas Fritz-Bestur. Fritz-Bestur adalah kekosongan pemerintahan. Hal timbal karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non-departemen sampai kecamatan apalagi kelurahan atau desa. C. Azas Fries-Eremesen. Pekerjaan itu belum ada dan mesti dicari serta ditemukan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat. D. Azas historis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa maka pemerintah untuk menanggulanginya berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu. E. Azas etis.
Dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah tidak lepas memerintahkan kaidah normatif. Oleh karenanya di negara Indonesia landasan idealnya Pancasila. F. Azas otomatis. Suatu azas bila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non-departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh departemen dalam negeri sebagai pemerintah dalam negeri. G. Azas Detournement dan de Panfoir. Suatu azas kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya atau tidak peduli pemerintah terhadap masyarakat. 7. Teknik-teknik pemerintahan. A. Koordinasi. Unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah 1. Pengetahuan, 2. Sinkronisasi, 3. Kepentingan bersama, 4. Tujuan bersama. B. Partisipasi. Keikutsertaan individual dalam situasi dan kondisi untuk menunjukkan dan melaksanakan program-program dalam pembangunan. C. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk urusan rumah tangganya. D. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat di daerah. E. Sentralisasi. Sentralisasi adalah kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungannya pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan integrasi. Usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberi kepuasan kepada organisasi atau pemerintahan pusat. G. Delegasi. Suatu proses di mana otoritas seseorang atasan diteruskan ke bawah kepada seseorang bawahan. Sistem pemerintahan. 8. Sistem pemerintahan. Pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2. A. Pemerintahan konsentratif. B. Pemerintahan dekonsentrasi. Pemerintahan konsentratif dibagi menjadi 2, yaitu pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dekonsentrasi dibagi juga menjadi 2, pemerintahan desentral dan pemerintahan sentral. 9. Metodologi ilmu pemerintahan. Suatu cara untuk menanggulangi pemerintahan yaitu rencana, target, realisasi, sisi masalah. Metode yang dipakai pada ilmu pemerintahan yaitu metode induksi dan deduksi. 10. Hubungan-hubungan pemerintahan. Hubungan vertikal pemerintahan dengan rakyat, yaitu pemerintahan memegang kendali administrasi pemerintahan. Sedangkan horizontal hubungan menyamakan kiri kanan dengan masalah terbagi menjadi 2, pemerintahan sebagai produsen, rakyat sebagai konsumen, dan rakyat sebagai produsen. Pemerintahan menjadi konsumen karena industri raksasa dimiliki oleh rakyat Jepang. Baik, sekian itulah materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.